Anaknya masih bocil dinikahinya, ku cari kau sampai dapat, ku jedut kan kepala kau ke dinding, kimak kau pula. Ku tanya kau ya longor, asih itu tuh aja kau bahas, sama juga kayak gitu Nabi Muhammad, asih bocil-bocil, ku cari kau. Ku tanya, begitu ku antukkan kepala kau ke dinding, ketepak, katanya, bisa tak kau antukkan kepala kau ke dinding? Nggak berani, Bang. Kami, Bang. Oke, jadi kesimpulannya gini, Bang. Jadi setiap umat Muslim yang tidak mengaku Yesus sebagai Kristus, sebenarnya dia itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena ini adalah salah satu pengajaran dari Yesus Kristus atau yang kalian sebut Isa. Iya, betul. Betul itu. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak mengakui Kristus Al-Masih, putra Maria adalah Kristus atau Mesias, tidak sah iman mereka. Cuman, lagi-lagi saya katakan, Kristen selalu memplesetkan terjemah atau makna atau kandungan Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kenapa kita bertentangan? Karena Kristen memaknai Kristus itu Tuhan, sedangkan kami memaknai Kristus itu adalah manusia. Pemisahnya itu kita di situ. Kristen memaksakan Kristus adalah Tuhan. Oh no. Kalau Anda mengatakan Kristus itu Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Kalau Anda memaknai Tuhan itu adalah sapi, berarti Anda anti Tuhan. Kalau Anda memaknai Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda anti Yesus. Kalau Anda memaknai bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhan, berarti Anda anti terhadap Tuhannya Yahudi. Makanya kami berani mengatakan Kristen itu anti Yesus, Kristen itu anti Kristus, tapi memakai nama Kristus dan Yesus untuk melancarkan ajaran mereka, yaitu ajaran yang anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan apa? Mau dikenal sebagai apa? Kesaksiannya bagaimana tentang dirinya? Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan, jangan dikenal sebagai Tuhan. Sedangkan Kristen mengenalnya Tuhan, berarti anti terhadap Yesus. Begitu, saudara, silakan. Oke, tapi kita sudah sepakat ya, kalau mau hidup kekal harus mengaku Yesus sebagai Kristus, kan? Kita sudah sepakat. Iya, sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Yang diurapi itu artinya ditahirkan, ditasbihkan, dilantik menjadi nabi untuk Bani Israel. Oke, jadi setiap orang Muslim yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus, mereka tidak akan hidup kekal ya, Bang? Betul kan, berapa kali saya harus katakan. Cuman yang tidak memperoleh hidup kekal itu Kristen. Kristen tidak akan memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena Kristen tidak mengakui Yesus itu Kristus. Kristen mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya kalian diusir. Kalau kami mana ada bisa diusir. Kami beriman dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Tidak sah iman seorang Islam kalau tidak mengakui Yesus yang kami imani, Isa alaihissalam, adalah manusia yang ditahirkan, ditasbihkan, dilantik menjadi nabi, menjadi rasul, utusan untuk Bani Israel. Wajib kami mengimani. Cuman Anda salah konsep. Anda menganggap bahwa umat Islam yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Salah Anda. Kami umat Islam siang malam, saya sendiri sudah berapa puluh tahun memperjuangkan untuk mensucikan Yesus dari kalian. Kalian adalah orang-orang yang mengotori Yesus. Kalian adalah orang-orang yang menghinakan Yesus, tapi selalu mengaku sebagai pengikut. Padahal kalian itulah anti terhadap Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan menjadi Kristen? Nggak ada. Yesus ada nggak mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan makan babi? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan dirinya kemudian orang-orang untuk tidak bersunat? Tak ada. Tapi kalian lakukan itu semua, namun kalian membungkus diri kalian dengan sebutan pengikut Yesus. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Kan itu pertanyaannya. Jangan sampai Anda Yesus, ternyata Yesus yang Anda maksud itu adalah penguasa gelap. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Kata Yesus, penyesat itu memakai namaku. Apa gelarnya? Kristus. Berarti kalau digabung, Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya,
Kalian mengaku pengikut Yesus Kristus, tapi kenapa pekerjaan kalian, tindakan kalian, rutinitas ritual keagamaan kalian bertentangan dengan Yesus? Kenapa? Karena kalian mengikuti Yesus yang lain. Yesus yang lain kalian ikuti. Oke. Kalau disampaikan kalian tidak mau percaya, tapi itu tertulis di kitab. Tapi Silakan. di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus yang mana, Bang? Yesus yang Kalau Yohanes yang 3 itu, Bung, mau Anda larikan kemanapun, dia keluar dari kubur, keluar dari gorong-gorong, keluar dari goa, keluar dari pohon kelapa, keluar dari manapun, tetap aja rasul, utusan Tuhan. Tidak pernah berubah kedudukan itu. Itu kan kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, dasar pijakannya mana? Coba, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, menjadi hamba, mengambil rupa manusia, taat sampai mati, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Apa itu? Apakah itu utusan? Itu bukan utusan, itu Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang kamu sembah. Terus yang mana yang kamu sembah lagi? Di dalam Roma 14 nomor 9, ini doktrin Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Berarti yang kamu sembah adalah orang yang dibunuh manusia, lalu dihidupkan, lalu Tuhan melantiknya menjadi sembahan Kristen. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi Kristen. Berarti Tuhan Kristen itu adalah Tuhan lantikan yang kemudian diberi nama Yesus. Sedangkan Yesus itu hanya mau dikenali hanya utusan. Jadi Yesus yang mau dikenal sebagai utusan untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku sebagai Tuhan yang harus diajarkan kepada seluruh bangsa, itu adalah dua Yesus yang berbeda. Oke. Tapi kesimpulannya kita sudah sampai di kesimpulannya tadi kan, Bang, bahwa setiap orang yang nggak percaya, nggak mengaku Yesus sebagai Kristus, dia nggak akan beroleh ke hidup yang kekal, Bang. Kita sudah sepakat, dan itu adalah Kristen. Yang tidak percaya Yesus itu adalah Kristus, itulah Kristen. Iya, oke. Tapi kita udah sepakat. Itu ya? fakta, itu fakta. Iya, sepakat. Udah 3 kali pun. Masya Allah. Mantap, Bang, mantap. Ya, Bang. Mengakui ayat itu. Nggak ada siapa-siapa saja yang nggak mengaku Yesus sebagai Kristus. 4 kali, sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Nggak bakalan selamat. Tidak akan selamat. Makanya Yesus mengusir Kristen. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Kenapa mereka memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka tidak percaya kalau Yesus itu hanyalah Kristus. Kalianlah itu. Karena kalian tidak percaya Yesus itu Kristus, makanya kalian menganggapnya Tuhan. Mulut mengatakan Yesus itu Kristus loh. Mari kita intip. Kita intip orang-orang Kristen ini. Hari Minggu kita ke gereja. Apa yang dia katakan? Yesus Tuhanku. Ya, katanya utusan. Katanya Kristus. Kok dituhankan? Nah, inilah yang disebut Yesus penyesat, pembohong, penipu. Dari dua pertanyaan saya, Bang Suma, saya akui jujur karena Abang sudah mengakui bahwa Tuhan 5 kali. Iya, oke. Tuhan yang disembah Israel dengan Tuhan yang disembah Islam itu sama. Jadi saya bilang, tegaskan teman-teman Muslim yang belum paham, janganlah menghina Tuhannya orang Israel karena Tuhannya kalian sama dengan Tuhannya Israel, seperti itu. Saudara, jangan Anda berpikir Tuhannya Israel itu Yesus yang keluar dari kubur Iya, itu. bukan Bang, bukan. Israel tidak menyembah itu. Iya benar, Bang. Oke, saya bukan, Tuhan yang saya maksud bukan merujuk kepada Yesus, tapi kepada yang Abang katakan tadi. Saudara, Anda pernah dengar nggak kalau orang-orang Kristen di TikTok ini, di dunia sosial media ini mengatakan bahwa Tuhan Yahudi itu iblis? Ada sekelompok orang Kristen
yang mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu iblis. Yang dibawa, ingat gak? Siapa namanya itu? Tito atau siapa itu? Kelompoknya dia menganggap bahwa Tuhannya Yahudi itu. Baru Yesus, Gurunda, baru Yesus. Baru Yesus, banyak pokoknya. Ada Tito yang dulu suka menghujat. Itu dia mengakui bahwa Tuhannya Yahudi itu iblis. Kenapa katanya dia mengatakan iblis? Karena dia suka membunuh. Bunuhlah. Nah, sekte mereka itu menganggap bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah iblis. Termasuk siapa itu yang Yesus only itu? Siapa itu? Siapa itu yang orang Manado itu? Peri Suwawa. Bukan. Yang tukang bajaringan. Kristian, bukan. Yang sering ditelepon istrinya yang angkat. Bukan, yang dulu penghujat tiba-tiba dia satu Tuhan, tidak tiga. Ferdi siapa? Ferdi. Nah, itu termasuk dia mengatakan Tuhan Yahudi itu adalah sibilisisis. Ini kenapa lah Sukaul pemakan asu ini ribut kali, si penakut. Kalau kau penakut nggak usah naik di Komal Islam. Kau masuk di karung aja, sambil coli di situ. Masuk di atas Komal Islam. Habis itu nanti ngantang-ngantang. Di mana kau? Mana nomor alamatmu? Mana KTP-mu? Kau ketemu saya. Giliran ditunggu nggak muncul. Merusak agama saja. Merusak nama Katolik. Dia pakai nama Katolik tapi kerjanya hanya menghujat. Bang Victor, monitor. Ya. Bang Sanset mungkin istirahat dulu karena capek dia. Ya. Ada 2000 mata memandang, silahkan dikencangkan ke layar dan jangan lupa di follow akun yang di atas narasumber. Ya. Terima kasih semua. Ya, betul karena Bang Juma sudah berani mengakui bahwa kalau 6 kali mengakui Yesus sebagai utusan, nggak mengakui Yesus Kristus, ya dia nggak beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bang. Yesus sebagai nabi, rasul, bukan mengaku sebagai Tuhan. Nyambung-nyambung. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi Bang Suma jujur. Sekarang kesimpulannya gini. 7 kali. Kesimpulannya, Kristus itu dulu kamu diurapi Tuhan atau dia Tuhan? Itu dulu kesimpulannya. Suruh kau makan. Kristus adalah diurapi Tuhan atau dia itu Tuhan sendiri? Ya. Saya mau turun dulu ya Bang, sudah capek dari tadi ini. Teman-teman saya menjelaskan. Utusannya Paulus suka menjebak tapi tidak berhasil. Oke, turunkan aja. Silakan Saudara Victor. Ya baik, silakan kawan-kawan Kristen yang di bawah yang mau diskusi dengan baik, silakan naik, boleh. Ketemu ya. Iya, Saudara Victor. Kali kedua kita ketemu. Iya. Bang Juma, lagi saya katakan seperti dulu, Bang Juma itu namanya itu cherry picking, artinya mengambil ayat-ayat, mencomot ayat, tetapi tidak keseluruhan. Contohnya, Pak Bang Juma mengambil Yohanes 16, ya kan, bahwa suaranya putus-putus. Penolong itu adalah Muhammad. Padahal Bang Juma, kalau Bang Juma membaca selanjutnya kan dikatakan gini, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi kalau penolong itu adalah Muhammad, berarti apa yang dikatakan dia itu keluar dari Yesus Pak, gitu Pak ya. Oke. Boleh saya tanggapi? Jadi begini Pak. Iya. Sebentar dulu, bahwa Bapak itu sering mencomot-comot ayat, bahkan mungkin sudah lupa atau nggak pernah lagi membaca satu perikop penuh, sehingga Bapak selalu mengulang-ulang itu, loncat-loncat lagi dari satu ayat ke ayat lain, dan dirangkai sedemikian rupa, sehingga bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, begitu kan. Padahal kalau Bapak diam aja, misalnya di Yohanes 16, baca satu perikop, itu jelas ketuhanan Yesus, gitu Pak. Itu aja Pak, mungkin pembicaraan kita dari sekarang. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang diterima daripadaku? Apa yang diterima Nabi Muhammad dari Yesus? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu kata Yesus.
kerajaan Yesus itu, kerajaan yang diperoleh dari Daud itu, di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja bagi Bani Yakub. Bani Yakub sebagai raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kerajaannya itu kemudian tidak membuahkan hasil. Ketika ia datang sebagai raja di tengah Bani Israel, kerajaannya mati. Tak ada hasilnya. Maka kerajaan yang kekal itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu dia yang menghasilkan buah kerajaan. Siapa itu? Ya Islam. Makanya ajaran para nabi itu di Islam, bukan di Kristen. Ajaran para nabi mengajarkan untuk sujud beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23, Sabat boleh berganti Sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah di hadapanku. Kerajaan itu diambil, buahnya apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia hidup? Sujud, syahadat, sunat, puasa, sholat dia. Semua yang dilakukan oleh para nabi dilakukan oleh Yesus. Diteruskan oleh siapa? Ya Islam. Lah Kristen meneruskan apa? Enggak ada apa yang diteruskan Kristen dari Yesus itu, tak ada. Jadi kerajaan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah kerajaan langit yang dititipkan kemudian kepada para nabi, itu diteruskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan masih berjaya sampai sekarang 1400 tahun silam lamanya. 1400 tahun lamanya. Udah Pak, boleh saya jawab? Silakan. Itu namanya opini Pak, pendapat Bapak, fakta, yang tafsiran Bapak. Ya. Jelas ayatnya mengatakan bahwa apa yang keluar daripada roh pembenar ini berasal daripada Yesus, itu Bapak aku ya. Begitu. Jadi artinya bahwa firman yang datang kepada Muhammad berdasarkan ayat ini berasal daripada Yesus. Bapak harus akui dulu itu. Ya. Oke apa ya? Ada lagi? Ya itu dulu aja Pak. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya firman yang diterima Nabi Muhammad itu berasal daripadaku, itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Aku akan minta kepada Bapak yang mengutus. Bapak yang mengutus, artinya dia akan menerima apa yang berasal. Panjang Pak, saya bacakan lagi ayatnya Pak. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Itu aja Pak, terjemahkan Pak. Terjemahkan, jangan. Oke, baik. Dia akan mengajarkan apa yang diterima dari aku. Aku datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Ajaran itu diterima daripadaku untuk ia sampaikan kepada seluruh dunia. Aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Aku datang ke Bani Israel memberitakan Injil, dan aku akan sampaikan kepada dia sang penghibur itu bahwa aku diberi hikmat Injil. Aku datang kepada Bani Israel mengajarkan mereka untuk melakukan hukum Torah, maka aku juga akan menyampaikan hal itu kepada dia bahwa aku datang memang untuk kemudian mengajarkan Torah kepada Bani Israel. Aku datang sebagai rasul, sebagai nabi. Aku sampaikan juga itu kepada dia. Aku datang sebagai nabi bagi Bani Israel. Apa yang masalah? Maksud Anda ingin mengatakan Yesus datang berfirman kepada Nabi Muhammad gitu, sedangkan Yesus sendiri penerima firman. Yang jelas bahwa penolong itu bukan Muhammad Pak. Itu opini Anda. Sekarang coba buktikan ke saya, di mana Yesus datang memberitakan firman kepada Lukas, Markus. Kasih dalil. Jadi poin ini sudah selesai Pak ya. Ya, sudah selesai dan Anda menolak. Nah, sekarang kita kembali kepada Lukas. Poin ini saya simpulkan dulu bahwa sekarang tugas Anda kan menolak. Anda menolak bahwa segala pemberitaan yang diberitakan oleh Nabi Muhammad tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sudah menyampaikan berulang. Nah, sekarang tugas Anda, coba Anda tunjukkan kepada saya, kalau tuduhan Anda itu benar,
Berarti Anda bisa membuktikan bahwa roh kebenaran itu ada pada Lukas dan Markus. Itu aja dulu, tidak usah terlalu ribet. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus datang kepada Paulus menurut Yesus. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, dan ternyata seorang penolong itu adalah Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Bapa pernah berfirman kepada Paulus. Melalui siapa? Silakan. Bapak mengatakan roh penolong itu Paulus, itu salah Pak. Lalu siapa roh penolong itu siapa? Roh Kudus Pak. Roh Kudus itu coba Anda tunjukkan ke saya. Kapan Roh Kudus datang kepada Paulus? Silakan. Oh ya, itu ada di Kisah Rasul Pak. Saya tanya kepada saudara. Ya, silakan. Inilah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, ketika itu baru turunlah Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu. Oke, silakan Anda tunjukkan di mana Roh Kudus itu datang kepada Paulus. Bang Indra, syukran. Roh Kudus, silakan. Apa hubungannya Pak? Harus saya jelaskan. Saya kan bicara. Katanya Bapak tadi itu, Roh Kudusnya tidak datang ke Nabi Muhammad, tetapi datang kepada Paulus. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Silakan. Kisah Rasul 2 dikatakan, lalu mereka sampai sepenuhnya dengan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus dalam bahasa-bahasa lain seperti yang dikatakan Roh itu kepada mereka. Bapak, dengarkan. Di situ pada waktu itu belum ada Paulus. Mesin jahit juga ini mulutnya, Pak. Bapak, dengarkan saya, Pak. Yesus berdoa kepada Bapak, minta seorang itu satu atau banyak? Lanjutkan Pak. Enggak, sampai situ aja. Ngapain? Seorang itu satu atau banyak? Di situ katakan roh kebenaran Pak. Seorang itu banyak atau satu? Pada waktu konteks di situ dia katakan roh Pak. Roh. Seorang. Karena jumlah. Anda itu Yohanes 14 nomor 16, coba Anda baca. Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang, Pak. Seorang. Yohanes 14 ayat berapa Pak? Nomor 16, kucluk seorang. Saya baca. Ya, telan kalau perlu Bibelnya supaya paham. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama. Seorang di situ. Jangan dipotong. Lanjutkan, yaitu Roh kebenaran. Iya, saya minta jelaskan seorang itu apa? 2, 3, 5, 10. Saya jelaskan Pak ya. Ya, silakan. Jadi dia bicara sama manusia pada waktu itu, yaitu murid-muridnya. Iya. Dia bicara tentang bahwa akan diberikan seorang penolong. Seorang itu berapa? Seorang itu berapa? Seorang itu berapa? Yang dimaksud itu seorang itu berapa? Oleh murid-muridnya. Orang bebal. Seorang itu berapa? Jangan kau pikir saya itu jemaat gereja. Seorang itu berapa orang? Satu. Terus yang sudah berapa orang Pak? Roh kebenaran berapa? Roh kebenaran itu seorang. Roh kebenaran itulah seorang itu. Roh Kudus datang kepada seorang. Bapak tahu roh enggak? Berapa jumlahnya? Roh kebenaran itu Pak, itu seorang. Roh Kudus itu juga satu. Roh Kudus itu datang kemudian kepada seorang penghibur. Jadi Bapak kan nggak tahu sejarahnya. Itu kan cerita tadi. Anda Kristen mana bisa tahu sejarah yang seperti itu? Anda kan cuma comot-comot kitab. Sekarang saya kasih dalil samamu ya, dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbik bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran
dari Tuhanmu kepadamu, Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus memberikan kitab Roma. Silakan. Kalau Anda nggak bisa jawab ini, Anda ke gereja, bersihkan kloset di sana. Ya, jadi sekarang sudah akui Pak ya, bahwa tadi itu seorang itu. Kenapa sih kambing ini? Udah turunin aja. Nggak ada ilmunya ini, cuman penipu kayak Paulus aja nih. Kalau cuma mau ngotot-ngototan ke kloset, kamu bicara sama pembersih kloset sana. Kau bicara sama kloset, kloset, apa kabar hari ini, Set? Kamu tuh nggak cocok diskusi, karena otakmu nggak jalan. Seorang itu satu, ya. Roh Kudus itu yang datang sama seperti yang datang kepada Maria. Roh Kudus dalam Al-Quran sudah saya tunjukkan. Nazzalahu Ruhul Kudus Mir-Rabbik. Udah kutunjukkan. Roh Kudus datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dari Tuhanmu. Dah. Saya minta dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Ya, Pak. Kita udah sepakat ya, Pak. Kau kayak Paulus sekali kau. Jangan kau bawa tipikal karakter begitu, jangan. Jangan kau bawa tipikal licik ke sini, jangan. Gak suka saya. Mending orang itu bertanya 1000 pertanyaan mau belajar daripada orang yang sudah dibentuk menjadi otak beton, yang otaknya kayak keju, yang tidak bisa lagi kemudian diluruskan. Maunya bengkok aja terus, bengkok aja terus. Kalau saya ditanya, mana buktinya Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad? Kan tinggal ku baca dalilnya kan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dah, selesai. Langsung dalil. Kamu ditanya, kalau memang Roh Kudus itu bukan datang kepada roh kebenaran yang adalah Nabi Muhammad, tunjukkan kepada siapa pergi? Pada Paulus. Nah, kasih dalil di mana Roh Kudus pernah berbicara kepada Paulus. Sederhana bukan? Ya Pak, kita udah sepakat ya Pak. Pak. Panjul, otak papi. Main serudu aja kayak babi. Diskusi itu ya harus berdasar. Diskusi itu harus mengikuti alur. Udah sampai mana kita ini? Apa yang kita bahas ini? Yang kita bahas Roh Kudus. Roh Kudus diutus. Aku minta kepada Bapa akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran ini disebut penghibur. Nah, penghibur ini mendapatkan firman dari mana? Dari Roh Kudus. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Itulah yang disampaikan. Itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, dia tidak berkata-kata apapun selain apa yang diterimanya dari Tuhan untuk disampaikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran ketika berbicara pun, dia tidak berbicara darinya sendiri, melainkan apa yang diterima dari Tuhan melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbik bil haqq. Itu sederhana kan? Banget kan ininya, teraturnya di Islam itu banget. Giliran dia ditanya, di mana roh kebenaran dalam Kristen? Mana? Roh kebenarannya datang kepada pembunuh murid-murid Yesus. Gak nyambung. Mana roh kebenarannya? Roh Kudusnya mana datang kepada dia? Yang datang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kok Roh Kudusnya kok Yesus? Sejak kapan Yesus jadi Roh Kudus? Alamak. Yang datang setelah aku adalah Roh Kudus. Setelah beberapa tahun kemudian, Yesus berjalan ke padang gurun Damsik. Datanglah kepadanya sosok Yesus. Lah, katanya Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Kok Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok Yesus yang datang? Bukannya yang datang Roh Kudus, Cak Kangkung. Berani nggak diskusi lagi, Juma? Kau kalau tidak pakai otak, jangan berani diskusi sama aku. Kamu ke neraka sana.
Kalau nggak berani mah. Kau ke neraka, zup, hup, hup, Berani nggak? neraka, hup. Kau ke neraka sana. Kau kalau mau diskusi ikuti syarat dulu. Syaratnya kau berakal, lembutkan hatimu. Itu. Kalau kau ngeyel, siapa yang mau diskusi dengan batu? Habisin waktu. Mending saya monolog 6 jam di sini. Orang-orang dapat ilmu daripada saya berdiskusi dengan batu. Orang dapat ilmu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7 kata Yesus begini. Ini kata-kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus itu berpisah dengan sang murid, Yesusnya berkata begini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, dengar tuh. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Dia tidak akan datang kepadamu. Dan kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, pergi nih. Dang 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 dang. Yesus pergi. Tak 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 tak. Yang datang menurut Yesus, yang diutus Yesus siapa? Siapa yang datang setelah Yesus? Yesus atau bukan Yesus? Menurut pernyataan Yesus yang datang setelah pergi, Yesus pergi, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh penghibur. Roh penghibur. Yesus atau bukan Yesus? Bukan. Nah, terdang dang dang dang. Tiba-tiba saja begitu kemudian seorang pembunuh berdarah dingin menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia rebah ke tanah. Oh, tepat! Lalu terlihatlah olehnya cahaya dari langit dan suara. Lalu dia bertanya, Selamat siang semuanya. Sakit jatuh, rebah ke tanah sakit. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu kemudian memperdengarkan nadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya yang datang setelah dia pergi roh kebenaran, penghibur. Kok yang datang Yesus lagi? Gimana ini ceritanya? Nggak nyambung ceritanya ini. Siapa sutradara cerita ini? Kasihan Paulus, dia nggak baca naskah pertama. Naskah pertamanya, aku akan pergi. Benar yang kau katakan, berguna bagi kalian jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia. Aku akan mengutus Dia. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi utusannya. Tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok dia lagi yang datang? Paulus kurang tahu naskah. Harusnya Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah roh penghibur. Nah, itu baru cocok. Ini kok yang datang Yesus lagi? Kalau yang datang Yesus lagi, ngapain dia pergi? Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Dia tidak datang. Maka harus pergi supaya Dia datang. Loh, kok dia pergi, Dia datang? Harusnya kalau yang datang itu adalah Dia, ngapain aku pergi? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Kayak mana ceritanya?
Harus Yesus pergi supaya datang oknum lain. Nah, ketika oknum lain itu datang, tidak mungkin mengaku Yesus. Berarti Paulus ini tidak tahu naskah. Alur ceritanya pada scene yang berbeda itu ceritanya konyol. Kalau dalam pembuatan film pasti cut. Paulus, lu salah ngomong. Harusnya kau bilang, siapakah engkau? Harusnya dia menjawab, akulah roh penghibur. Lu kok yang ngaku Yesus? Cut, ulang. Hapus video yang tadi, hapus. Itu salah. Skenario-nya kocak jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena antara Yesus dan Paulus itu tak ada hubungannya. Makanya ceritanya nggak bersambung. Sehingga Yesus berpesan, jikalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ketika kemudian Paulus ini dengan naskah yang berbeda, skenario yang berbeda, tidak sesuai dengan pesan Yesus, kata Yesus, jangan ki percaya di pabote-bote itu, pabale-bale, kapal talang, kapal tenggelam itu. Jangan kau percaya. Harusnya saudara Kristen itu paham sampai situ. Jadi yang datangnya itu penolong lain, bukan Yesus. Begitu kawan. Ya, silakan. Alhamdulillah, saya sudah keluar genteng meninggalkan doktrin dan dogma itu. Terima kasih Gurunda. Ya, ini ada saudara kita, saudara Munir dari Kristen ya Bang. Dari tadi minta naik nih Gurunda. Bang Munir, silahkan di open mic-nya. Bang Munir, monitor. Ya, kawan-kawan sambil dikencangkan tap layarnya dan di follow akun Gurunda kita Bang Zuma 02 bagi yang belum follow, akun Bang Handi dan yang lain-lain juga. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi dengan baik, dengan santun. Abang Munir, mohon maaf dibuka mute-nya, tadi ke mute itu. Sudah saya minta itu Bang Munir, silakan dibuka. Oke. Nah, silakan. Selamat siang, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Nama budaya. Iya. Ini tadi saya ke akunnya sebelah nih, channelnya orang agama saudara kita sebelah nih. Saya tanya Yohanes ayat 13. Satu pun tidak sanggup menjawab, Pak Ustaz. Abang Kristen atau Muslim? Yohanes ayat 13. Bang Juma coba buka dulu. Abang ini Kristen atau Muslim? Baik Pak, baik. Yohanes 13 nomor berapa Pak? Saya Muslim. Iya, biar saya bukakan Pak. Ayat 13. Iya, Yohanes bab berapa Pak? Ayat 13. Oke, baik Pak, baik. Tunggu sabar Pak ya, duduk yang cantik supaya saya bacakan Pak. Apakah Bapak perlu saya bacakan? Perlu Bapak saya bacakan atau gimana? Atau kitabnya mau saya antarkan ke Bapak? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Akulah Paus. Makasih sahabat ayat. Barakallah fiik, lancar rezekinya, masya Allah. Berkah hidupnya dan juga Akulah Paus. Akulah Paulus. Jadi jelas itu ya teman-teman. Nasihat Yesusnya itu pada muridnya. Sejenak kemudian akan terjadi perpisahan. Aku harus pergi, tapi hatimu bersuka cita. Namun gak usah khawatir. Aku mengatakan kepadamu sesuai dengan apa yang kalian katakan. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka wajib hukumnya kemudian ini terjadi, karena ini nubuat Yesus. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Mengutus siapa? Mengutus Dia. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 7. Nah, ini yang perlu kemudian saudara-saudara pahami, khususnya saudara Kristen. Ketika dikatakan di dalam kitab ini, aku akan mengutus. Di situ jangan diturunkan. Jangan banyak kau, Mabi.
Ya, jadi teman-teman, ini saya jelaskan ya, di mute aja dia, di mute dia biar duduk di sini, dia biar berak celana dia ya, di mute aja, jangan dibuka. Jadi di dalam materi Yohanes 16 nomor 7 itu tidak ada kata aku mengutus. Tidak ada kata aku mengutus di situ ya, teman-teman. Tidak ada, ya di mute aja, kalau dia buka mute lagi sampai dia menangis darah, biarkan aja dia tersiksa di situ. Jadi ada moderator yang standby begitu dia langsung tutup, gitu buat dia menangis. Tutup lagi. Ya, mantap. Begitu dia bicara, tutup lagi, jangan diturunkan. Kalau kau mantap. Jadi saya kalau saya ini Mbak Joma, saya tutup pakai kaki loh. Iya, pakai kaki Bang Andi. Di mulutnya, pas di mulutnya ya. Begitu dia buka mulut langsung tapak lagi pakai kaki ya. Saya bukan mulut, saya di lehernya, tenggorokan. Oh, tenggorokan. Ya. Bagus. Jadi begitu dia buka mulut langsung injak leher. Begitu dia ngomong kayak gitu ya. Ya. Jangan diturunkan. Kita siksa dia di sini ya. Okay. Nah, sekarang kita masuk materinya. Materi yang kemudian ya bagus lehernya. Injak lagi. Bagus. Senangnya hatiku. Kamu meradang, aku meradang, kamu meradang, aku puas. Tulis di bawah teman-teman. Kamu meradang, aku puas. Injak lagi. Begitu dia buka mulut, injak lagi begini. Ya. Jadi gini, Yohanes 16 nomor 7 itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dilai teman-teman, dilai, ditulis begini. Aku akan mengutus dia kepadamu. Padahal saudara-saudara di situ tidak ada kata aku. Itu penambahan lahi. Di situ hanya ada kata pempo dalam bahasa Yunani. Pempo itu artinya yang mengutus, kepadamu. Siapa yang mengutus? Bapa. Kenapa harus Bapa yang mengutus? Karena tadi Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, Lai mencoba menyisipkan kata aku di situ supaya dianggap Yesus yang mengutus, padahal bukan Yesus. Ketawa lagi dong Bang Suma, satu kali lagi. Di situ nggak ada kata aku akan mengutus, nggak ada. Aku akan mengutus dia kepadamu, itu nggak ada. Tidak ada kata aku akan mengutus. Yang ada pempo. Pempo itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesianya mengutus atau mengirim. Mengirim dia kepada kamu. Siapa yang mengirim? Siapa yang mengirim? Sang sumber. Siapa itu? Ya Allah. Itu ya. Jadi anak-anak saya sekalian, kalau besok hari Anda dipertemukan dengan penyesat yang mengatakan Yohanes 16 nomor 7 Yesus yang mengutus. No. Yesus minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim, mengutus. Nah, jadi yang mengutus di Yohanes 16 nomor 7 supaya tidak kontradiksi dengan Yohanes 14 nomor 16, maka hilangkan kata dia di situ. Hilangkan kata aku. Itu nggak ada kata aku, itu penambahan doang. Jadi terjemah yang benar adalah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus dia kepadamu. Itu terjemahannya yang betul. Bapa akan mengutus dia kepadamu. Itu yang betul, sahabat-sahabat sekalian. Pijak sampai biji matanya keluar. Emang enak, pingin ngomong tapi leher dipijak. Emang enak, pingin ngomong tapi leher selalu dipijak. Dipijak kaki Bang Handi, dipijak kaki Dek Jai, lehermu penuh pijakan.
dipijak sama si Dewa, dipijak juga Bunda Rahma. Lehermu penuh pijakan, emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Siap jadi penghujan, rasain itu upamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau aku datang besok? Dewa sudah menyelidiki bang. Bang Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyelidiki di mana Ini si mah Katolik hiburan mau Roma tidur nih ini Bang bang. Zuma nyanyi nih, hiburan mau tidur. Iya Bun, jaringannya Bun. Gimana Wah? Lanjut deh. Iya, Dewa sudah menyelidiki sama Bang Handi si Katolik Roma ini orang mana. Ternyata dia aslinya ini orang Kuningan. Ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga. Makanya nama dia Katolik Kabel. Makanya konslet. Kiati kalian. Cibabi kalian. Pijak. Iya. Kenapa marah-marah ya? Dia naik cuman begitu aja Bun, maki-maki. Makanya aku suruh Bang Handi Orang kakinya nyanyi jangan. senang-senang bukannya ikutan ya. Iya. Seharusnya nyanyi dia. Bang Handi jangan, kakinya jangan dilepas Bang Handi, tetap aja di lehernya. Gitu. Gitu. Jadi begitu dia ngomong langsung, iya. Begitu dia ngomong langsung, iya. Gitulah, biar dia rasa. Jadi penghujat itu ternyata nggak bagus. Aku mulutnya Bang Handi lehernya ini dari tadi. Waduh, Bunda Rama malah angkat meja taruh di lehernya tuh. Bunda Rama duduk di atas meja, mampus sudah. Mati dia mati. Aduh, kalau dia mati, hama makin banyak, gak ada yang makan. Orang ini kan pemakan hama. Benar nggak sih kalau babi itu hama bagi tanaman, bagi petani? Hama. Oh, saudara Katolik ini kan pemakan babi, berarti dia pemakan hama ya? Paman. Mati aja. Pemakan hama ternyata. Kasihan juga sih, matanya udah keluar itu, Bang Andi, kasih longgar sedikit, kasihan. Ada kasih longgar dikit nih. Iya, matanya udah keluar. Duluan lagi. Enggak, masalahnya itu di lantai liurnya udah keluar semua tuh, kasihan. Bunda Mila. Waalaikumsalam. Pijak lagi. Saya lagi perkosa ibu. Saya cuma mau salam sekarang jam 11 lewat. Gurunda sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah. Amin. Hampir jam 12 ini udah. Iya benar. Besok kegiatan Pak. Istirahat Bun, jangan Lanjut begadang. semangat pokoknya. Siap. Iya makanya nih. Nanti indah Oke, Bunda Rahma, see you tomorrow ya. Ya, terima kasih Bunda Dra. Terima kasih Bang Sal. Ya sama-sama. See you next time, Bun. See you next time. Next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Assalamualaikum Bang Suma host. Waalaikumsalam. Rahma Bunda Mela. Abang mau dipijak, Bang. Salam. Bang Suma, gimana kabarnya, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini Bang, saya sudah rubah Bang. Marga saya. Kalau bisa tolong hentikan dulu salim dulu ya. Ini diskusi dulu Bang. Kita ini ada di YouTube. Nanti kedengaran di YouTube itu kok salim gitu loh. Oke. Bunda Mila sehat di sana ya? Kenapa turun Bang Bunda Mila? Mau tidur Bang Andi katanya. Oh, belum tidur ya? Aku telepon. Belum. Ini Bu Rita minta naik sebentar, mau disampaikan. Silakan Bu Rita. Sebelum ke Pendeta Simon, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bang Jai, Bunda Rahma. Salam Bunda. Mau ini apa Bang Zuma izin. Ini kan ada sahabat saya waktu SMP. Dulu dia agamanya Katolik. Terus nikah sama Muslim. Beda agama gitu kan. Nah, terus kelihatannya sekarang
dia itu agak goncang dengan keimanan dia yang masih dianut. Nanti saya sarankan dia untuk bergabung di diskusi-diskusi Zoom ini gitu. Misalkan nanti dia mau banyak tanya ke Bang Zuma, boleh dibantu Bang? Boleh Bun, boleh. Oh, Billah, silakan. Ya, saya nanti sampaikan kalau misalnya dia memang lagi ada dia kan kerja di kilang minyak itu, perempuan di kilang minyak kadang-kadang kerik gitu. Nah, kalau lagi ada sinyal nanti dia akan gabung gitu. Saya akan dampingi ya Bang Zuma ya. Iya Bun. Ya itu aja. Terima kasih Bang Handi. Sukses untuk acara milad apinya nanti ya. Mudah-mudahan pada sehat bisa kumpul, tapi saya nggak bisa ikut. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Tolong turunkan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat selalu, Bunda. Amin. Iya, Bang Udin, Bapak Pendeta Simon. Ini abangku nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Zuma. Saya anak buahnya Bang Goto. Satu grup saya sama Bang Goto. Ya, mantap, masya Allah. Satu sama Bang Goto. Iya. Ini PDT itu grup FDI. Pasukan Pendekar Tauhid. Pendekar Tauhid. Pendekar Tauhid. Oh, iya. Masya Allah. Lanjut. Iya. Saya juga suka eksekusi juga. Tapi namanya jangan Bang sama Oten. Tapi namanya jangan Bang, namanya jangan kayak gitulah, ganti lah. Masa PDT Simon kan gak enak. Gak enak lah itu lah. Karena gini Bang, saya nyamar Bang, saya menyamar, saya lagi nantang Bob sama Kudis sama RK untuk debat sama saya. Saya lagi nantang mereka ini, tapi makanya saya lagi nyamar ini. Bang, mohon maaf kalau mereka oten-oten pakai nama Ustadz apa-apalah, kan kita yang nggak nyaman. Dia pakai nama Ustadz akunnya, padahal dia menghujat. Kalau Simon ini nama saya asli, iya. Kalau Simon nama saya asli Bang Zuma ya. Saya dulu Kristen masih Islam juga, sama kayak Bang hostnya, sama kayak Bang Goto. Iya Bang. Iya. Boleh berarti kalau memang nama asli ya silakan aja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nama saya asli. Iya. Tanya itu PDT-nya itu yang nggak asli. Pendeta memang ke sekarang. Nah, kalau PDT itu singkatan Pendekar Tauhid. Ada kan di foto saya itu. Pendekar Tauhid. Di foto saya ada itu singkatan. Iya. Pendekar Tauhid. Jadi saya juga izin saya sapa diskusi juga. Ini ada izin saya sapa tamu. Ini Bang Udin ini tadi typing di bawah banyak sekali. Beliau typing Gurunda bahwasannya katanya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya mitos. Bagaimana nih Gurunda? Suruh dia bicara dulu. Silakan Bang Udin. Selamat sore Bang Udin. Silakan di open mic-nya. Halo. Kesele biji kedondon dia. Lah, buset. Kok kabur? Belum ditanya pun udah kabur dia. Yesus yang kau aniaya. Sepinya Bunda.